Istilah bimbingan konseling. Sejak di bangku sekolah, praktik bimbingan konseling menjadi hal penting bagi siswa dan juga sekolah. Hal ini karena didapati pengertian bahwa kelak bimbingan konseling ini cangkupannya luas, selain dapat berperan besar dalam menjadi agen kebaikan. Bimbingan konseling ini mengacu pada tujuan agar terwujudnya perilaku yang baik kepada para pemuda atau siswa yang didapat dari guru bimbingan konselingnya, agar mereka memiliki kepribadian yang baik untuk masa depan. Tugas guru pada pengertian bimbingan konseling ini adalah untuk memoles kepribadian mereka. Di jenjang sekolah, bimbingan konseling akan membantu siswa dalam menangani berbagai masalah atau hal-hal lain di luar praktik belajar dan mengajar. Tak heran jika banyak siswa yang diarahkan untuk ke bimbingan konseling ketika memiliki masalah baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Tujuannya agar pengertian bimbingan konseling ini mampu mendukung pencapaian masa depan siswa. Selain tujuan pendidikan dan pengajaran yang siswa didapatkan di sekolah, meski demikian praktik bimbingan konseling ini juga harus dibarengi dengan upaya siswa memaksimalkan kemampuan mereka masing-masing dalam menyelesaikan masalah. Pengertian bimbingan konseling ini berasal dari dua kata, yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan dalam pengertian bimbingan konseling ini memiliki banyak makna menurut para ahli. Yang pertama, Abu Ahmadi. Abu Ahmadi berpendapat bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu agar dengan potensi yang dimilikinya mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, dan mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Yang kedua, Priyanto dan Erman Amti. Menurut mereka, bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, atau orang dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri. Mereka juga diharap dapat mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Yang ketiga, Bimo Walgito. Sementara itu, Bimo Walgito mengungkapkan pendapatnya mengenai bimbingan yang merupakan bantuan dan pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dapat mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Yang keempat, Syamsu Yusuf. Menurut Syamsu Yusuf, bimbingan di dalam pengertian bimbingan konseling merupakan proses pemberian bantuan konselor kepada individu atau konseli secara berkesinambungan agar mampu memahami potensi diri dan lingkungannya, menerima diri, mengembangkan diri secara optimal, dan menyesuaikan diri secara positif. Konseli juga diharapkan mampu bersikap konstruktif terhadap tuntutan norma kehidupan baik secara agama maupun budaya, sehingga dapat mencapai kehidupan yang lebih bermakna baik secara personal maupun sosial. Sementara itu, pengertian konseling di dalam pengertian bimbingan konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antar dua orang, yaitu konselor dan konseli. Melalui hubungan dengan mengembangkan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya dan dapat menyediakan situasi belajar. Dalam hal ini, konselor membantu konseli untuk memahami dirinya sendiri dengan keadaan sekarang dan mungkin keadaannya di masa mendatang yang dapat ia ciptakan menggunakan potensi yang dimilikinya demi kesejahteraan pribadi maupun masyarakat. Menurut Tolbert dalam Prayitno, konseli adalah proses belajar bagaimana memecahkan masalah-masalah dan menentukan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Sementara itu, Jones dalam menyebut konseli adalah suatu hubungan profesional
antara seorang konselor yang terlatih dengan kliennya. Hubungan tersebut biasanya bersifat individual atau seorang-seorang, meskipun kadang-kadang melibatkan lebih dari 2 orang dan dirancang untuk membantu klien memahami dan memperjelas pandangan terhadap ruang lingkup hidupnya sehingga dapat membuat pilihan yang bermakna bagi dirinya sendiri. Selain pengertian bimbingan dan konseling, menurut para ahli, inilah pengertian bimbingan konseling menurut para ahli juga mengungkapkan. Pengertian bimbingan konseling menurut pendapatnya masing-masing. Yang pertama, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah nomor 111 tahun 2014. Pengertian bimbingan konseling yakni suatu upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan secara terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseling untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Yang kedua, Thohirin. Menurut Thohirin, pengertian bimbingan konseling yaitu sebuah proses bantuan yang diberikan oleh pembimbing atau konselor kepada individu atau konseli melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, supaya konseli mempunyai kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya. Konseli juga diharap mampu memiliki kemampuan untuk memecah masalahnya sendiri. Yang ketiga, Azad. Azad mengungkapkan bimbingan konseling sebagai segala upaya pemberian bantuan kepada anak didik agar dapat memahami dirinya sehingga sanggup mengarahkan diri dan bertindak dengan baik sesuai dengan perkembangan jiwanya. Usaha ini dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Yang keempat, Hikmawati. Hikmawati berpandangan bahwa pengertian bimbingan konseling merupakan sebuah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar, dan perencanaan karir. Berbagai pengembangan itu dilakukan melalui berbagai jenis pelayanan dan kegiatan pendukung berdasarkan dengan norma-norma yang berlaku. Yang keempat, Nur Fuadja. Pengertian bimbingan konseling sebagai proses pemberian bantuan konselor yang dilakukan melalui wawancara untuk kemudian peserta didik mampu merencanakan masa depan yang lebih baik. Yang keenam, Jonas mengungkapkan pengertian bimbingan konseling sebagai salah satu kegiatan di mana semua fakta dikumpulkan dan semua pengalaman siswa difokuskan pada masalah tertentu untuk diatasi sendiri oleh yang bersangkutan, di mana ia diberi bantuan pribadi dan langsung dalam pemecahan masalah itu. Konselor juga tidak melakukan pemecahan masalah untuk klien, karena konseling ini ditunjukkan untuk perkembangan yang positif dan individu yang memecahkan masalah-masalahnya sendiri tanpa bantuan.